Gaji tinggi dan fasilitas mewah seringkali menjadi alasan banyak orang ingin menjadi anggota DPR. Namun, tidak demikian halnya dengan Swedia. Di negara Skandinavia ini, para anggota parlemen justru hidup bersahaja, jauh dari kesan istimewa. Anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat Per Anhijkensen mengaku dirinya tak berbeda dengan warga kebanyakan. Ia menyebut tugas utamanya adalah mewakili rakyat sehingga tidak pantas jika mendapatkan fasilitas berlebihan. Ia menambahkan, satu-satunya hal istimewa dari seorang anggota parlemen adalah kesempatan ikut menentukan arah kebijakan negara. Berbeda dengan Indonesia, di Swedia, para legislator tidak mendapat mobil dinas maupun tunjangan pembelian kendaraan. Parlemen hanya memiliki 3 unit mobil Volvo S80 yang dipakai khusus oleh ketua dan wakil ketua. Itu pun hanya untuk tugas resmi parlemen. Yang jadi pertanyaan, mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR di Swedia? Pejabat parlemen Reinfeldt menyebut parlemen bukan perusahaan taksi. Ia menjelaskan, 3 mobil dinas tak boleh dipakai untuk mengantarkan anggota DPR dari kantor ke rumah. Untuk mobilitas sehari-hari, anggota parlemen menggunakan transportasi umum secara gratis. Bahkan, Perdana Menteri sekalipun hanya memiliki 1 mobil dinas untuk kebutuhan resmi. Soal gaji, seorang anggota parlemen Swedia menerima sekitar $6.900 Amerika atau sekitar 98 juta rupiah per bulan. Angka ini setengah dari gaji anggota Kongres Amerika Serikat dan hanya sekitar 2 kali lipat dari rata-rata gaji masyarakat Swedia, yaitu 40 juta rupiah per bulan. Anggota parlemen yang berasal dari luar Stockholm boleh mengeklaim tunjangan harian sekitar $12 atau Rp171.000. Jumlah ini hanya cukup untuk membeli makanan sederhana di ibu kota. Menariknya, sebelum tahun 1957, para anggota parlemen Swedia bahkan tidak digaji. Mereka hanya mengandalkan iuran anggota partai. Barulah setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk memberikan gaji agar lebih banyak orang tertarik masuk parlemen, namun dengan catatan jumlahnya tidak boleh terlalu tinggi. Lantas, bagaimana dengan fasilitas perumahan? Di Indonesia, legislator mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah per bulan. Sedangkan di Swedia, apartemen mungil adalah satu-satunya fasilitas yang disediakan bagi anggota yang berasal dari luar ibu kota. Per Anhijkensen menceritakan, apartemen yang ditempatinya hanya memiliki 1 kamar dengan luas sekitar 46 meter persegi. Itu pun sudah dianggap lapang. Sebagian anggota lain tinggal di studio berukuran hanya 16 meter persegi tanpa mesin cuci maupun mesin pencuci piring. Apartemen tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota parlemen. Jika pasangan atau keluarga ingin ikut tinggal, mereka harus membayar biaya tambahan yang masuk ke kas negara. Jika tidak ingin tinggal di apartemen dinas, anggota parlemen boleh menyewa sendiri, tapi dengan syarat uang sewanya tidak boleh lebih dari $820 atau sekitar 11,6 juta rupiah per bulan. Angka itu relatif rendah untuk standar kota Stockholm. Kesederhanaan ini juga berlaku di tingkat pemerintah lokal. Sekitar 94% anggota Dewan Kota atau daerah tidak menerima gaji, kecuali mereka yang duduk di komite eksekutif. Kontras dengan itu, di Indonesia, seorang anggota DPR bisa mengantongi lebih dari 104 juta rupiah per bulan, belum termasuk berbagai fasilitas lain seperti kredit mobil hingga 70 juta rupiah per periode, tunjangan bensin, serta biaya perjalanan dinas.